kabar? Ibu berharap kita semua tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Jumpa lagi kita dalam pertemuan yang kedua, masih di topik yang sama, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan kedua ini, kita lihat indikator pencapaian yang akan kita pelajari adalah yang pertama, mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Dan yang kedua, menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ketahui adalah yang pertama, melalui studi literatur, peserta didik mampu mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Kedua, melalui studi literatur, peserta didik mampu menyebutkan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran yang akan kalian lakukan dari rumah. Jadi ini tujuan pembelajarannya seperti yang sudah tertera di atas. Yang kamu butuhkan adalah buku siswa kelas 9, buku PR Intan Pariwara kelas 9, kemudian buku-buku pegangan siswa yang ada pada anak-anak yang kelas 9 bisa juga anak-anak gunakan, dan juga sumber-sumber dari internet, kemudian ballpoint dan buku tulis. Nah, mari kita kerjakan. Nah, di sini setelah mempelajari, jadi lewat buku-buku siswa, buku PR, dan buku pegangan, dan juga sumber internet yang ada, maka anak-anak bisa mempelajari materi ini tentang organ-organ penyusun reproduksi pada laki-laki dan perempuan, kemudian bisa menjawab pertanyaan seperti pada nomor 1 ini. Ini disajikan sebuah gambar. Jadi yang pertama kita belajar dulu tentang organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki. Jadi ini adalah gambar dari organ reproduksi pria. Nah, kalian diminta untuk melengkapi gambar. Jadi dilengkapi gambar nomor A sampai nomor I. Dilengkapi satu-satu dengan melihat pada buku-buku yang ada, bisa diisi. Kemudian yang nomor 2 ini masih ada hubungannya dengan yang nomor 1, yaitu tentang organ-organ penyusun sistem reproduksi, yaitu kita mengisi. Jadi nomor 1 nama organnya, ini adalah organ pada pria atau pada laki-laki. Kemudian dituliskan keterangan strukturnya. Keterangan strukturnya apa di sini? Bisa digambarkan, itu ada pada buku siswa, bisa kalian isi di sini, mulai dari penis sampai ke kelenjar koper. Kemudian yang nomor ketiga, ini adalah data organ-organ yang menyusun sistem reproduksi beserta fungsinya, tetapi struktur dan fungsinya ini masih dalam bentuk acak. Jadi dari nomor A sampai nomor I ini masih diacak struktur dan fungsinya. Nah, kalian diminta untuk melihat, mencocokkan misalnya yang nomor 1 ini kira-kira pasangannya dengan nomor berapa. Misalnya pasangannya dengan nomor C, misalnya contoh ya ini. Misalnya dengan nomor C, maka bisa diisi pada kolom nama organ yang ada titik-titik ini, diisi dengan huruf C di sini. Itu menandakan bahwa penis ini cocoknya dengan struktur dan fungsi pada kolom struktur dan fungsi pada bagian C. Dan seterusnya dikerjakan sampai nomor 9. Seperti itu. Nah, kemudian ini nomor 4 bisa dibaca pada buku dan bisa diisi. Kemudian nomor 5 ini juga sama. Ini ada pada sumber buku, jadi ini adalah beberapa kelenjar reproduksi pada pria.
Nah, kemudian ini zat-zat yang dihasilkan dan fungsinya apa. Jadi kalian diminta untuk mengisi fungsi dari zat-zat yang dihasilkan di dalam kelenjar reproduksi pada pria. Kemudian kita masuk pada gambar organ reproduksi pada wanita. Jadi ini adalah gambar organ reproduksi pada wanita. Di sini kalian diminta sama halnya seperti pada nomor 1 tadi, diminta untuk mengisi atau melengkapi gambar ya, pada kotak titik-titik ini silahkan diisi namanya apa, diisi. Setelah kalian mengisi, hal yang sama juga kalian lakukan adalah ini adalah bagian-bagiannya sudah diberikan, kemudian ditulis keterangan strukturnya. Misalnya dia menyerupai apa, dituliskan di sini semuanya. Kemudian bisa diberi gambaran terletak di bagian mana dan sebagainya. Diisi sampai nomor 8. Nah, setelah diisi, hal yang sama juga kalian lakukan adalah mencocokkan nama organ dengan struktur dan fungsinya. Jadi misalnya vagina, kira-kira struktur dan fungsinya yang cocok yang C, maka isilah titik-titik di sini yang C. Ini contoh. Kemudian cervix dan seterusnya diisi sampai nomor 7. Seperti itu. Oke, baik anak-anak. Kira-kira pertemuan yang kedua kita belajar tentang organ-organ reproduksi pria dan wanita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.